Jadi hari ini aku ketemu sama mantan pacar. Dulu kita 5 tahun ya. 5 tahun ya. Kita kalau gak salah udah 33 tahun gak ketemu ya. Karena emang belum pernah ketemu. Tua banget. Hari ini aku kedatangan bintang tamu. 12 Januari 1980. 90. 90. Ya. 90 apa 80 nih? 90. Oh sorry, 12 Januari. Itu ya. enggak. 12 Januari 1990. Mas Haidar. Thank you. Halo Mbak Gita. Kabar? Sehat, baik. Oh tangannya dingin banget. Iya, dingin. Nervous ketemu mantan. Saya juga nervous banget. Oh ya, by the way, mungkin penonton di sini bingung kenapa sih aku hari ini undang Mas Haidar. Dan Pantengin TV sempat break dulu, nggak tayang kemarin-kemarin ini karena memang aku lagi ada project sinetron yang mana syutingnya setiap hari gitu. Jadi memang ya harus membagi waktunya, ini harus tepat. Jadi ini anggap aja ini adalah Pantengin yang fresh, yang baru gitu. Jadi hari ini aku mau mengundang satu bintang tamu yang aku rasa value-nya nanti akan kita setelah kita ngobrol-ngobrol pasti nanti value-nya akan tersampaikan sendiri bagi penontonnya ya. Mudah-mudahan ada value-nya ya. Mudah-mudahan harus ya. Harus mudah-mudahan. Mas Haidar ini umur 90. Sekarang kerjanya apa? Wira swasta. Wira swasta. Ya, wira swasta. Dari usia berapa punya usaha? Jadi dari awal memang jadi ada 3 jenis pengusaha ya menurut saya. Ada by nasib, ada by nasab, sama by design. By nasib, by nasab, by design. Ya. Nasib maksudnya emang nasibnya mujur. Artinya dia memang gak bisa dapat pekerjaan di tempat lain, akhirnya secara terpaksa jualan jadi pedagang dan jadi pengusaha. Kalau by nasab kan keturunan, mungkin dia family business dan sebagainya. Nah kalau by design ya dari awal waktu masuk SMA, kuliah memang udah di set ketika lulus dari kuliah saya harus jadi job creator. Itu udah fix mindset banget di situ. Jadi udah ditanam gitu kan. Gua nanti lulus harus pakai toga dalam keadaan tenang, di mana gue bisa ciptain lapangan kerja, bukan lagi jadi job seeker. Itu by design. Jadi by design udah pengen jadi wira swasta. Jadi kalau dari ditanya sejak kapan jadi wira swasta atau pengusaha, ya dari 2000 lulus kuliah itu 2014. Ngambil kuliahnya dulu apa? Manajemen di manajemen IPB Bogor. Jadi Mas Haidar kalau misalnya dari ketiga itu kira-kira yang mana? By design. By design. By design, karena orang tua ya satu ibu rumah tangga, satu lagi pegawai negeri. Ya. Bukan by nasib ya? By nasib ya gak ada pilihan. Ada pilihan kok. IPK gak jelek-jelek amat, jadi bisa apply untuk berapa kerja sebenarnya. IPK-nya berapa? Agak malu ya. Pas-pasan intinya sih. Berapa IPK-nya? Ya 3 sih. Gak apa-apa, bagus loh. Bagus. Teman saya ada tuh IPK-nya pas dapet 1, berapa gitu. Terus dia bilang sama mamanya kebetulan gak kuliah. Paling tinggi tuh emang 2 mah. Jadi 1,4 itu udah bagus. Ya? Mamanya gak tahu ya. Mamanya gak paham. Jadi by design. By design, betul. By design. Kita gak mau bicara bisnisnya apa dulu gitu kan. Karena menurut aku mau bedah pelan-pelan. Karena banyak banget orang-orang yang mau berbisnis. Salah satunya aku. Aku waktu bukan kecil ya, maksudnya gue sering banget gitu berpikir gue pengen jadi pebisnis, tapi nggak tahu harus memulai dari mana dan selalu ngerasa gue tuh nggak punya apa-apa gitu, maksudnya gue nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang businessman. Padahal sering banget ketemu sama orang-orang yang ngobrol, gue juga nggak punya pengetahuan apa-apa gitu, tapi gue punya niat, lalu ada jalannya, gue jalanin aja, gue nggak tahu apa-apa, gue ngitung sendiri pakai kertas apa segala macam, akhirnya sekarang jadi pengusaha, ada yang pengusaha makanan apa segala macam gitu. Nah tapi kalau Mas Haidar kan emang belajar, emang sekolah gitu. Berarti setelah lulus itu memang mencoba beberapa bidang bisnis dulu atau berusaha masuk kantor dulu kali ya, gue kerja di kantor dulu kali ya, atau gimana? Sejujurnya ya, apa yang saya bisa lakuin sekarang itu mungkin yang ngaruh dari kuliah itu cuman minor lah. I would say 10%. 90% memang dari practice. Karena dari SMA pun juga udah coba jualan. Gagal ya. Sampai ada sekitar lebih dari 10 usaha yang dijalankan dan itu berakhir di dalam kebangkrutan. Tapi saya selalu bilang itu pembelajaran lah, gitu kan. Memang bagi saya
success is going through failure by failure without the loss of enthusiasm. Jadi menjalankan kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Yeah. Tapi setiap langkah ya kita gagal kita selalu belajar. Gitu, dan makanya pertumbuhan itu memang bagaimana kita harus bisa konsisten. Gitu. Harus bisa konsisten. Konsisten adalah kunci untuk pertumbuhan. Nah konsistennya ini apa? Konsisten untuk tetap jadi pebisnis atau gini misalnya aku jual gelas. Gagal tahun pertama tetap jual gelas, tahun kedua tetap jual gelas. Maksudnya konsisten terhadap apa yang dia. Lebih belajarnya ya. Lebih ke belajarnya. Jadi ya itu. Kalau kita udah tahu ya ada mentok di sini ya kita tetap cari jalan yang lain. Konsisten cari jalannya terus gitu kan sampai kita dapat titik enaknya lah gitu kan titik enaknya. Pertama SMA itu usaha apa? Pertama SMA jualan pulsa ya kayak pada rata-rata umumnya iya di kelas gitu kan. Kita jualan pulsa, ada yang mau beli nggak gitu. Tapi karena manajemen gue buruk banget ya, banyak yang ngutang, terus akhirnya lupa ditagih juga sama saya juga rugi. Kan, rugi gitu kan. Tapi kan jualan di sekolah itu karena memang orang tua memang nggak bisa ngasih jajan lebih atau lo emang pengen banget aja gitu. Pengen banget, pengen belajar. Oh iya, SMA kelas berapa itu? SMA kelas 1. Ya, alhamdulillah sih memang keluarga ya middle class family ya, bukan yang kaya banget, bukan yang rendah banget, cuman intinya lebih ke arah proses pembelajaran dan memang pengen nambah uang jajan sesimpel itu sih sebenarnya kan. Dulu cuma 20.000 sehari. Dikurangin naik angkot ya kan Bogor kan saya tinggal di Bogor ya kota angkot gitu ujung-ujung paling 15.000 belum biaya pacarannya dan sebagainya yang mau nggak mau harus ada income lebih gitu kan jual tapi pulsa. Keren ya biasanya orang pacaran minta orang tua keren ya jual pulsa ya jual pulsa gagal ganti jual apa nih jual pulsa terus sempet masuk di kelas 3 SMA sempet karena ulang tahun ke-17 atau 18 ya saya lupa ya dikasih peluang untuk jualan ini kayak semacam business opportunity lah kayak franchise gitu kita beli brand kita buka kedai masakan Jepang. Ini kelas 3 udah ambil franchise ya? Iya ambilnya waktu franchise murah lah 4 juta 4 juta itu udah all in ada gerobak ada equipmentnya dan kita tinggal cari pegawai dan titik lokasinya gitu. Sukses dong. Hari pertama sukses, 300.000, hari kedua gak ada yang beli. Tapi saya belajar bahwa bisnis itu fluktuasi. Fluktuasi gitu kan, ya. Terus itu berapa lama? Berhenti sampai harus fokus untuk masuk kampus. Jadi udah fokus ke UN, ujian nasional sama fokus ke masuk kampus gitu. Jadi berakhir di situ. Cuman di situ ketemu bahwa ternyata seru ya. Kita harus atur people-nya, harus atur supply manajemennya, harus atur marketingnya gitu. Di situ saya nemuin enlightenment lah kayak ini this is what I wanna do gitu kan. Emang benar gitu. Dapat afirmasi bahwa menjalankan bisnis itu seru gitu. Walaupun ujung-ujungnya ya harus tutup kedainya gitu. Emang lu nggak ada cita-cita lain gitu ya? Kenapa dari kayak memang udah terfokus pengen jadi pebisnis gitu ya? Pengen bisnis dari SMA memang. Dari SMA. Karena ya itu ceritanya adalah gue punya seorang teman, ayah saya kan S3 ya, very educated, smart, pemimpin yang baik gitu. Terus saya juga ada kawan yang bapaknya lulusan SMA gitu. Okay. Tapi kok rumah dia gede banget ya, rumah di Sentul gede banget, kayak mansion lah ya, ada kolam ada ini. Terus kayaknya di mana nih bapak gue yang S3? Berarti belum terjamin bahwa pendidikan tinggi adalah menghasilkan income yang lebih gitu kan. Apalagi kan namanya SMA kan bahwa gue harus jadi rich, harus Dan satu hal lagi yang saya lihat bapak dia udah rumahnya gede, ada terus di rumah. Tidak gitu. keluar kerja kayak orang ya dibandingin sama bapak gue yang keluar terus dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu dua hal yang dicari, kemerdekaan waktu sama kemerdekaan finansial. Yeah. Jadi financial freedom dan and time ya. Yeah. Jadi itu yang dua poin itu yang jadi drive gue untuk harus cari profesi yang memang yang seperti itu gitu. Akhirnya tanya-tanya teman dia bokap lo kerjanya apa sih? Pengusaha gitu kan. Nggak tahu pengusaha apa, tapi yang pasti pengusaha. Dari situlah
coba menggali lebih dalam lagi gitu. Dan akhirnya sekarang di rumah duduk-duduk? Enggak juga ternyata. dan pada nyatanya memang lebih capek lagi gitu kan. Karena businessman juga kan nggak ada waktu hoursnya gitu kan, kapanpun harus siap kerja. Dan waktu nggak ada. Ya financial wise oke ya. Tapi waktunya pun mungkin belum saatnya gitu. Tapi pada ujungnya kita lihat bahwa ada values yang lebih daripada hanya sekedar waktu dan uang. Tapi bagaimana kita bisa memberikan impact yang positif untuk lingkungan kita, ya ciptakan lapangan kerja, mensejahterakan teman-teman yang di bagian hulunya kan, petani, perekonomian, taxes yang kita bayar juga atau pajak gitu kan, kontribusi untuk APBD, APBN. Dan itu sih, dan saya juga ingat kata Pak Menteri ya, Mas Lutfi, bahwa kita ini butuh minimal 8% jumlah populasi yang menjadi pengusaha untuk membuat perekonomian suatu bangsa itu bagus. Gitu. Dan sekarang Indonesia masih di 3,7%. Ya, terakhir di situ. Tapi gue suka banget deh sama statement di awal tadi yang bilang bahwa gue udah berusaha banyak bisnis udah gue coba, gagal dan lain sebagainya, tapi gue tetap konsisten gitu. Gue ingat ada satu teman gue cerita, dia juga begitu, dia pengen banget jadi seorang pengusaha. Memang sampai sekarang mungkin dia masih butuh ini ya, maksudnya butuh konsisten lebih lagi gitu ya. Cuman dia bilang sama gue kalau setiap manusia itu punya jatah gagal. Dan dia bilang sama gue berharap jatah gagal gue udah habis, kata dia gitu kan. Terus gue bilang gini, kalau menganggap ada jatah gagal sih, kalau gue selalu berpikir bahwa kegagalan tuh ya pasti aja ada dalam hidup manusia. Tapi kalau gue pengennya menantikan jatah sukses gue, kalau aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, enggak gitu, tapi menurut gue gitu ya, setiap manusia tuh punya jatah gagal nih masing-masing. Ada yang 7, ada yang 9, kata dia gitu. Gue mudah-mudahan udah menghabiskan jatah gagal gue, kata dia gitu. Kalau misalnya gue ambil konsep berpikirnya teman gue, Mas Haidar udah punya jatah gagal gak belum dalam hidup? Udah, yang tadi 12 kali. Itu gagal parah? Gagal, gagal ya, bisnisnya tutup bisnisnya. Titik terendah gitu kan. Dalam bisnis tuh pernah dialamin apa? Harus lepas ratusan pegawai. Itu yang kemarin tuh ada, jadi gue ada brand namanya Momo Milk ya di Bogor. Itu udah, ya itu Momo kan kayak legend gitu kan. Itu juga mulai pas semester 8 ya, itu udah rame banget. Pas kita buka, boom. Bayangin aja umur segitu udah dapat omset 30 juta sehari. Artinya bisa sampai 1 miliar sebulan kan. Dan gue berpikir bahwa ini akan seterusnya seperti ini gitu kan. Jadi sempat ngerasa di atas lah gitu kan. Tapi suatu hal yang gue lihat dari situ adalah ya namanya bisnis itu nggak bisa kita lepas control ya. Kalau kita dalam manajemen ya tetap harus dipantau, harus ada perkembangan, harus ada inovasi gitu. Nggak selamanya gitu bisnis akan ramai gitu kan. Nah, makanya di situ ditambah lagi kurang baik, fokusnya juga lagi banyak kembangin ini, namanya juga anak muda ya. Merasa pengen nguasain semuanya gitu. Padahal satu fokus titik itu kita nggak difokuskan. Akhirnya kemana-mana mau makin turun performance-nya, dan yang terparah adalah ketika pandemi kemarin kan, dimana orang nggak bisa dine in gitu kan. Apalagi kan mau kan bisnis yang restoran banyak yang ngandelin dine in gitu. Akhirnya ya harus tutup gitu bagaimanapun karena udah minus, ditombokin tuh per bulannya gitu. Akhirnya ya dengan berat hati lebih ke arah impact bukan finansial tapi lebih ke arah moralnya ya, bahwa dengan mengetahui kita melepas pekerjaan ada 100 orang yang ada, artinya ada 100 keluarga yang kita harus lepas gitu. Dan disitulah kita belajar bahwa ya bisnis harus benar-benar fokus banget gitu. Nggak bisa kita, karena ada kan kalau para bisnis pemula tuh udah sukses di sini coba fokus ke klien gitu. Padahal kan potensinya tuh di satu bisnis tuh masih besar gitu. Gitu sih. Momen nih namanya udah sering banget gue dengar. Bisnis kecil tuh yang gagal parah gitu, meskipun mungkin bukan omset ya, mungkin modalnya nggak sebesar itu, tapi memang gagal banget gitu.
itu udah pernah berapa kali dan apa aja bidang bisnisnya? Pertama kan tadi pulsa, kedua masakan Jepang. Terus jualan crepes juga, crepes gerobak di depan sekolah. Terus masuk kampus juga sempet jualan ya di IPB juga, crepes juga. Terus sempet di... Tapi sorry, lo yang jual langsung? Oh enggak. Oke. Ya gue pikir kan kuliah. Segitunya kan. Segitunya jadi ya. ceritanya kayak gue juga jual. Okay. Cerita banget hidup gue. Jadi crepes juga. Iya crepes juga. Itu 2 kali crepes ya. Terus abis itu kita jualan BlackBerry dan aksesorisnya gitu. Oh handphone zamannya BlackBerry ya jual aksesorisnya. Masih ngerasain kan? Masih ngerasain gue. Waktu itu masuk kampus IPB banyak yang belum punya BlackBerry dan aksesorisnya. Jadi bisa dibilang ada satu community 30 orang pakai BBM Group yang punya BlackBerry satu kampus. Ya ada gue jualin aja tuh aksesoris. Beli ada di mall tuh Mall Jambu 2 di Bogor. Beli 12.000 jual 60.000 gitu kan. Karena kan orang-orang yang punya BB kan orang-orang kaya kan dan dia nggak ngerti harga gitu. Ya gue dapat sumbernya yang murah ya gue jual setinggi-tingginya. Gantungan gitu gak sih? Gantungan casing. Terus layarnya itu kan trackpad yang bolanya juga. Kayak suka rusak pakai minyak kayu putih. Gue masih ingat lagi. Itu gue jual seperti itu kan. Tapi di situ walaupun ada untungnya tapi nggak passion di situ kan. Ternyata memang passion gue di F&B gitu. Terus sempat juga coba properti juga gitu karena punya mentor yang jualan properti perumahan. Terus sempat juga ikutan yang namanya VGMC ada semacam Ponzi kayak gitulah. Ponzi ini menarik nih. Soalnya kata orang-orang Pantengin TV itu identik dengan bahas investasi bodong. Investasi bodong termasuk juga. Sempat kena Ponzi game. Namanya itu VGMC, Virgin Gold Mining Corporation ya. Yang ceritanya memang gimana tuh? Ceritanya tuh karena kita namanya mahasiswa ya, terus tergiur dengan uang dan dapat exposure dari teman-teman terdekat kita justru kan. Itu yang bikin meyakinkan kan teman-teman dekat kan. Betul. Family and friends. Bro ada suatu investasi nih yang menguntungkan 10% fixed rate-nya dari investment ditambah juga kalau referral dapat juga dari situ. Afiliator lah kayak. Afiliator lah pokoknya kan. Awal kan nggak begitu tahu lah soal itu, tahunya kan MLM kan, VGM Tiansi dan sebagainya gitu. Terus ini bener nggak nih sempat curiga kan? Bener kok. Ini dari Dubai, miningnya dari Dubai. Terus kita pun juga pernah orang-orang leadersnya juga pernah diajak ke kantornya. Dibilang juga kantornya itu satu area dengan kantor kepresidenannya di Dubai. Gitu kan. Terus orang-orang bule di fotonya gitu kan. Apalagi kan kita tinggal jual itu, oh ya bule-bule itu. Berarti kemarin kata Prof. Renald Kasali bener ya? Iya, white supremacy. Flexing itu tujuannya untuk itu. Orang kayak lainnya ketipu ya. Dan ditambah mereka suka adain acara yang grand banget. Tahu gue, di ballroom. Iya, ballroom, ada acara heboh, ada artis-artis yang nyanyi gitu kan. Itu udah gue lewatin 2000 berapa, udah lama sebenarnya. Makanya pas tahu ada sistem ini yang terupdate yang kemana udah tau lah where this is going gitu kan. Jadi dari situlah ya. Banyak gak? Untung banyak, tapi downline-nya kita yang kena. Iya. Dan itu kan karena family and friends ya akhirnya kita mau nggak mau harus ya karena harus amanah ya, karena nama baik kan pasti dibawa terus kan. Iya. Ya udah mau nggak mau harus diganti rugi tuh uangnya tuh, jadi pelan-pelan dicicil gitu. Oh sempat sampai karena duitnya udah habis semua. Ya kan kerugian di bawah kan lumayan gede juga kan. Gue bisa bayangin itu pasti hayalan ini kalau gue sampai sini nanti gue akan gini. Iya kan 10%, terus yang ikut juga ya ada beberapa yang dari inilah yang angkatan lah, orang-orang angkatan dan sebagainya gitu. Jadi ya itulah. Setelah kena Ponzi game, nextnya waktu itu berbisnis apa? Pada akhirnya disitulah mulai introspeksi. Mungkin karena gue senangnya di F&B, udah lama di F&B, udah kenapa nggak F&B aja? Barulah mulai desain konsep Momo Milk di situ. Tapi dengan sistem yang lebih dengan cara yang lebih serius lagi dan lebih hati-hati lagi. Semua ilmu yang dipelajarin coba direnungkan lagi, dipelajarin ulang lagi. Gue salahnya di mana sih gitu kan? Makanya sebenarnya jatah kegagalan kalau kita nggak belajar dari situ. Ya sama dengan bodoh aja gitu kan. Udah tahu gagal tapi nggak belajar,
dilakuin lagi sama aja bohong. Makanya di setiap proses kejatuhan atau kegagalan yang harus belajar gitu, harus siap unlearning juga. Artinya harus terbuka wawasan kita dan harus mengakui kita tuh gagal. Oh itu yang orang suka gak berani ya? Gak berani, gengsi. Bisa lu gimana? Oh masih bagus, masih aman kok. Buruk gitu. Terus banyak juga yang motivator yang gak pernah nunjukin sisi kegagalannya yang memang itu sebenarnya part of life, part of the process gitu. Yang harusnya diceritakan juga gitu kan. Gitu. Iya juga ya. Itu penting sih. Mostly kita dengar kalau motivator lagi cerita tuh lebih banyak mungkin tujuannya baik ya supaya vibes-nya kita semangat apa segala macam. Tapi benar juga jadi banyak orang yang berbisnis tuh nggak siap untuk ruginya. Oh itu benar banget sih. Jadi hayalan dia tuh udah kesuksesannya doang. Iya. Dan makanya di bisnis tuh harus selain semangat juga harus expect failure, harus siap dengan kegagalan gitu. Jangan cuma siap sukses tapi siap juga dengan kegagalan juga gitu. Biar nggak ketika gagal ya nggak terpuruk amat gitu kan, nggak jatuh banget gitu. Ya benar juga. Ibaratnya kita kalau misalnya mau loncat kita harus tahu nih di bawahnya dasarnya di mana gitu. Kalau kita mau loncat aja terus di atas gedung gitu kan. Nah, siap mati jadinya. Orang pasti setiap kali mau berbisnis pasti mikir gini, oke gue siap keluar dari kantor gue. Iya. Tapi modalnya dari mana gitu kan. Dikit-dikit mikirnya modal, yang pertama modalnya dong. Karena namanya bikin usaha pasti kita ngeluarin modal. Dan itu orang yang mungkin step pertama yang paling sulit untuk bikin orang melangkah ke step berikutnya gitu. Yeah. Benar gak sih kalau lo pertama kali bikin bisnis, lo minta modal orang tua 4 juta rupiah? Pas awal di masakan restoran Jepang itu ya, gerobak Jepang lah. Gerobak Jepang itu memang modalnya 2 juta. 2 juta. Mintanya? 2 juta. Oh 2 juta. Sorry, oke, bukan 4 ya. Enggak. 2 juta. Ya. 2 sampai 4, lupa lah pokoknya. Dan lain-lain mungkin sampai 4 juta ya. Cuman memang kalau balik lagi ke capital kan, yang paling penting adalah human capitalnya. Yang artinya as a owner kan termasuk human capital ya kan gitu. Jadi mindsetnya dulu gitu. Karena in terms of capital, gue sendiri juga ketika bikin bisnis restoran dan sebagainya itu menggunakan crowdfunding atau memang investment gitu kan dari pihak luar eksternal gitu kan. Jadi yang terpenting memang humannya gitu kan, mindsetnya gitu kan, mindsetnya. Kalau masalah uang kan bisa juga ada investment scheme. Bisa juga dari perbankan kalau punya aset gitu kan. Bisa juga dengan ada sekarang yang baru kan ya crowdfunding atau crowdsourcing gitu kan yang terbaru gitu. Banyak cara untuk dapetin capital gitu. Pinjaman ke teman, pinjaman ke family dan sebagainya gitu. Tapi mungkin ada kan. Mas Haidar bisa ngomong itu mungkin background family-nya atau tapi kan cuma 2-4 juta masa. Di next usaha? Itu sama gue bikin restoran Forestry kalau pernah dengar di Bogor. Forestry Coffee? Forestry Coffee ya. Loh bareng teman gue dong. Siapa? Deva. Iya itu partner gue tuh. Oh gitu. Oh masih jalan kan? Masih jalan itu tapi manajemen dikelola sama kakak sekarang yang jadi CEO-nya gitu. Tapi as a owner ya gue masih owner di situ. Terus dan semua itu mulai dari sebuah ide yang kita bikin menarik dan sebuah amanah yang kita punya sebagai individual dan sebagai nama gitu kan. Makanya kenapa tadi VGMC gue harus gantiin karena itu kan nama baik ya. Nama baik kan. Jadi kalau bicara investment orang dapat berapa karena kan people invest in the people. Ya kan? Then the business. Kalau ada peluang bisnis yang menarik banget tapi people-nya terkenal nggak amanah. Orang nggak akan mau invest ke situ. Dan sebaliknya peluang bisnis yang biasanya teman yang menjalankannya orang yang udah proven. Orang mungkin akan lebih tertarik. Ya pasti gitu kan. Tapi gini mungkin kalau boleh gue bilang mungkin secara background kalau lo bilang kita bisa crowdfunding ke keluarga segala macam. Tapi kan ada beberapa orang yang memang circle-nya pun mungkin belum bisa support dia. Tapi dia pengen berbisnis. Belum tentu juga dia misalnya ngajuin proposal ke orang diterima gitu misalnya gitu kan. Kalau lo mungkin punya sedikit privilege lebih dibandingkan orang-orang lain gitu. Menurut lo gimana orang-orang tersebut bisa akhirnya maju untuk menjalani bisnis yang mereka mau, sedangkan mereka nggak punya ekosistem yang bisa mensupport mereka. Ya. Kalau di soal emang perjuangan awal selalu lebih sulit ya gitu kan. Gue juga awal-awal pas bikin proposal
nanya ke sana sini dan banyak yang nggak mau invest, itu sampai puluhan kali juga, sampai 100 kali ya, kesini ke sana gitu kan, dan nggak dapat pada akhirnya dapat juga gitu kan. Dibilang lingkungan privilege, mungkin saya dapat karena saya sekolah di SMA Negeri 1 Bogor yang memang notabene orang tuanya juga punya akses ke capital kan gitu. Cuman kalaupun kita nggak punya kesana gitu ya bikinlah kita punya kesana gitu, paham nggak maksud saya kan? Kalau emang circle kita masih belum di circle yang lingkungan privilege ya coba masuk ke sana, mau nggak mau harus gitu. Oh jadi kalau masuk ke lingkungan organisasi kayak HIPMI atau Kadin gitu kan. Ya gue sendiri nggak punya background business gitu. I'm from a middle class family yang sebenarnya nggak bukan rich banget dan sebagainya, enggak. Tapi karena pengen ya sumber daya capitalnya udah mindsetnya harus bisa, ya makanya kan diukur seorang manusia ini mau seberapa greget nggak sih gitu. Are you willing to go the extra mile apa enggak gitu? Are you willing to change the way you do things gitu kan? Sampai mau ubah circle atau mau coba masuk, itu kan sebenarnya tergantung human capitalnya kan, kitanya sendiri kan. Tapi mungkin banget nggak sih yang nonton misalnya, ya misalnya gitu ya, Pak Haidar mah enak gini. Boro-boro misalnya dia mau masuk HIPMI atau apa, untuk besok makannya susah, tapi dia punya pola berbisnis yang dia pengen. Misalnya dia memang sebenarnya dia memang udah punya cita-cita, udah apa, misalnya mungkin bikin udah pengen banget bikin satu bisnis, tapi emang benar-benar nggak ada pintu terbuka. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Menurut saya sih pasti ada. Dengan serba akses informasi, koneksi dan peluang pasti ada. Yakin saya, yakin. Meskipun yakin buat makan besok dia udah nggak tahu. Yakin pasti bisa ya, dengan caranya kan. Ini kan sebenarnya kan konsep dasar manusia kan. Siapa yang paling fit, siapa yang paling hungry dia akan survive. Siapa yang paling hungry dia akan survive. Yang paling maksudnya paling lapar dia akan sampai tiap hari sampai masuk ke subconscious mind-nya. Dia benar-benar harus bisa ya. Pasti bisa gitu. Yakin saya soal hal gitu kan. Jadi sebenarnya obrolan ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya keluarga yang bisa membantu atau mensupport ya. Siapapun orang yang berniat berbisnis sebenarnya akan selalu diberikan Tuhan jalan gitu. Iya. Ya saya bilang makanya ya how hungry are you gitu kan. Kalau benar-benar nggak bisa kan. Banyak juga kita case startups yang contohnya ini foundernya Airbnb. Airbnb kan sukses story kan ya kan. Dia awal-awal kan dapetin funding sampai dia harus makan sereal tiap hari gitu. Hah? Emang ya? Jadi sempat untuk dapetin capital, dia sempat mau jualan sereal kan. Ada sereal kayak waktu itu zamannya Obama sama Biden kan. Yeah. Dia bikin sereal yang menarik lah, yang spin off-nya Obama sama Biden apa nama serealnya gitu kan. Terus yang laku tapi banyak yang nggak laku. Yang nggak laku itu dia dimakan gitu. Karena untuk bisa survive gitu kan. Which means itu buktikan bahwa ya how hungry are you gitu. Are you willing to go the extra mile? Apa kalau bisa kayak si foundernya Airbnb yang makan cereal tiap hari karena gak ada uang gitu kan. It's just about how hungry are you sih gitu kan. Dan saya rasa selama kita bisa makan, selama kita bisa punya mulut untuk berbicara, punya kaki untuk jalan, punya tangan untuk berbuat, punya akal untuk berpikir, saya rasa semua bisa gitu. Untuk level tingkatannya, privilege dan sebagainya mungkin beda ya. Cuman kalau minimal jadi businessman, minimal punya usaha yang pasif, itu saya rasa semua orang bisa gitu. Benar juga ya. Jadi Tuhan pasti melihat seberapa kuatnya usaha lo untuk menuju apa yang lo mau gitu. Pasti, dan Tuhan pasti mungkin itulah kalimatnya makanya proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu betul, ya. Karena kalau lo ya proses yang lo jalanin lo santai-santai segala macam ya itulah hasil yang lo dapatkan gitu. Betul. Nice, benar juga ya. Gue jadi pengen lapar deh sekarang ini. Hasilnya juga gemuk juga. By the way, tadi ada Momo Milk. Iya. Momo Milk. Akhirnya Momo Milk ini gue sampai denger gitu kan. Ada forestry juga. Jadi Momo Milk forestry itu bareng. Iya, jadi pas bikin Momo Milk terus wah sukses nih 3 tahun. Coba kita bikin brand baru forestry gitu di Bogor. Terus karena kita mau scale akhirnya bareng sama Deva tuh. Bikin Forty Coffee. Okay. Deva Mahendra. Sampai sekarang masih Sampai jalan. sekarang ada 100 outlet bareng Deva. 100 outlet. Ya. Dan sekarang terkenal sebagai CEO
ST Indonesia. ST Indonesia ya. Wah, gue suka banget lagi tuh yang Red Velvet ya. Oh Red Velvet ya, udah cobain ya sama Chizunya, emang enak banget sih. Enak banget. Nggak ada obatnya itu, enak banget. Dan ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya, ada 600 sekarang. Hah? 600 outlet. Ada 600 outlet. 600 outlet. Itu tahun berapa sih ST Indonesia pertama kali lo? 2018. Lo bawa gak sih kesini? Bawa ya kita. Gue mau dong ngobrol sambil minum gitu, kayak seru deh. Ya, masih pagi tapi nge-es teh ya. Gak apa-apa dong. Receh ya kalau kita lagi nongkrong. Kan suka gak sih kayak nongkrong sama teman-teman, kita bikin bisnis ini yuk. What if kalau kita bikin bisnis ini bisa gak ya booming gitu. Kalau konsepnya artis bersama produk itu gimana sih? Oke, gue gak tahu nih lo mau jawab apa gak. Menurut lo kompetitor terbesar ST siapa? Harus sebut merek.